Halo guys, pernah kepikiran gak sih, kok orang sukses hidupnya selalu enak? Rumah gede, mobil mewah, liburan ke luar negeri terus. Nah, gue udah selidiki nih. Ternyata banyak orang sukses di Indonesia punya rahasia sederhana, jago ngatur duit. Nggak cuma disimpan di bank, tapi juga diputer di investasi. Di video kali ini, gue kasih tahu 5 investasi yang bikin orang jadi kaya di Indonesia. Yuk, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari yang paling banyak diminati, properti. Kenapa properti selalu jadi favorit? Jawabannya simple, nilainya naik terus. Coba deh, inget nggak harga tanah di kampung halaman 10 tahun lalu? Pasti jauh lebih murah kan? Bayangin, beli tanah sekarang, 5-10 tahun lagi dijual. Untungnya bisa banyak banget. Apalagi kalau dibangun rumah atau kontrakan, wah bisa jadi pemasukan tambahan yang lumayan. Misalnya nih, punya tanah kosong di pinggir kota. Daripada nganggur, mending dibangun kontrakan sederhana aja. 10 pintu misalnya, sewanya 1 juta per bulan. Itu artinya, setiap bulan udah dapat pemasukan 10 juta rupiah. Setahun 120 juta. Buat yang modalnya belum banyak, nggak harus langsung beli tanah luas kok. Bisa mulai dari yang kecil dulu. Misalnya tanah kafling atau apartemen studio di pinggiran kota. Harganya pasti lebih terjangkau, tapi potensi naiknya tetap gede. Oh ya, satu lagi yang bikin properti menarik adalah bentuknya yang jelas. Artinya, bisa dilihat dan dipegang langsung asetnya. Beda sama investasi bodong yang cuma modal janji-janji manis. Hahaha. Jadi, lebih tenang dan yakin deh kalau investasi properti. Tapi ingat ya, investasi properti butuh modal yang gak sedikit. Jadi sebelum memutuskan investasi properti, pastikan udah punya rencana keuangan yang matang dan dana darurat yang cukup. Jangan sampai kebablasan investasi, malah kebutuhan sehari-hari jadi susah, hehe. Nah, buat yang tertarik investasi properti, ada beberapa tips nih. Pertama, cari lokasi yang strategis. Lokasi strategis itu biasanya dekat dengan fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, atau pusat perbelanjaan. Kedua, pastikan legalitas propertinya jelas. Jangan sampai tergiur harga murah, tapi ternyata surat-suratnya bermasalah. Terakhir, jangan ragu untuk konsultasi dengan ahlinya. Bisa tanya-tanya ke agen properti atau konsultan keuangan untuk mendapatkan saran dan rekomendasi terbaik. Ingat, investasi itu bukan cuma soal untung, tapi juga tentang keamanan dan kenyamanan. Selanjutnya, ada investasi yang udah jadi legenda, yaitu emas. Dari zaman dulu, emas selalu dianggap sebagai barang berharga. Nggak heran sih, soalnya emas itu punya nilai yang stabil dan cenderung naik terus. Kenapa emas bisa stabil? Ini karena jumlah emas di dunia itu terbatas, guys. Beda sama uang kertas yang bisa dicetak kapan aja, emas itu nggak bisa dibikin sembarangan. Nah, karena jumlahnya terbatas, otomatis nilainya jadi lebih terjaga. Selain itu, emas juga tahan terhadap inflasi. Inflasi itu kondisi di mana harga barang naik secara keseluruhan. Nah, kalau harga barang naik, otomatis nilai uang kita jadi berkurang kan? Tapi tenang, emas ini kebal terhadap inflasi. Jadi meskipun harga barang naik, nilai emas cenderung tetap stabil, atau bahkan naik. Kelebihan lain dari emas adalah fleksibilitasnya. Kita bisa beli emas dalam berbagai bentuk, mulai dari emas batangan, perhiasan, sampai emas digital. Nggak perlu nunggu punya uang banyak. Kita bisa mulai investasi emas dengan modal yang minim kok. Misalnya nih, sisihin aja uang jajan Rp10.000 per hari buat nabung emas. Dalam sebulan, udah bisa punya emas sekitar 3 gram. Lumayan kan? Lama-lama, emas kita bisa numpuk banyak kayak harta karun, haha. Tapi ingat ya, investasi emas itu cocoknya buat jangka panjang. Artinya harus sabar dan nggak boleh berharap untung instan. Emas itu ibarat kura-kura, jalannya emang pelan, tapi pasti. Nah, buat yang tertarik investasi emas, sekarang udah banyak platform digital yang memudahkan untuk beli, jual, dan simpan emas secara online. Jadi, nggak perlu repot-repot lagi nyimpen emas batangan di rumah. Cukup modal smartphone dan koneksi internet, udah bisa investasi emas dengan mudah dan aman. Bab 3, Saham dan Reksadana, duit nggak tidur, tapi kerja keras. Sekarang kita masuk ke dunia pasar modal, yaitu saham dan reksadana. Kalau pengen uangnya bekerja lebih keras, investasi di pasar modal bisa jadi pilihan yang tepat. Pertama, kita bahas tentang saham dulu. Saham itu ibarat potongan kue dari sebuah perusahaan. Ketika kita beli saham, artinya kita punya sebagian kecil kepemilikan di perusahaan tersebut. Kalau perusahaan itu untung, kita sebagai pemegang saham juga bakal ikut kecipratan keuntungan.
Keuntungan dari saham bisa didapat dari capital gain dan dividen. Capital gain itu selisih harga beli dan jual saham. Misalnya, kita beli saham seharga Rp1.000 per lembar, terus beberapa bulan kemudian harganya naik jadi Rp1.500. Kita bisa jual saham itu dan dapat untung Rp500 per lembar. Sedangkan dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada para pemegang saham. Biasanya, dividen dibagikan setiap tahun, tergantung kebijakan perusahaan. Jadi, selain dapat capital gain, kita juga bisa dapat passive income dari dividen. Tapi ingat ya, investasi saham itu juga punya risiko. Nggak selamanya harga saham naik, terkadang bisa turun juga. Makanya penting buat belajar dan menganalisis perusahaan sebelum beli saham. Buat pemula, mulai dari saham-saham blue chip. Saham blue chip itu saham dari perusahaan besar dan mapan yang udah teruji kinerjanya. Biasanya, saham blue chip lebih stabil dan punya risiko yang relatif rendah. Kalau merasa saham terlalu rumit, ada alternatif lain yaitu reksadana. Reksadana itu ibarat keranjang berisi berbagai macam instrumen investasi, seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Kita tinggal beli reksadana yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Uang kita akan dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi, nggak perlu pusing mikirin strategi investasi atau memantau pergerakan pasar setiap hari. Reksadana cocok buat yang sibuk atau nggak punya banyak waktu buat belajar investasi. Sisihkan uang secara rutin, dan biarkan manajer investasi yang bekerja untuk mengembangkan uangmu. Ingat, investasi di pasar modal itu butuh pengetahuan dan kesabaran. Jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Pelajari dulu, baru ambil keputusan. Bab 4. Bisnis, jadi bos. Tentuin arah kesuksesanmu. Siapa bilang investasi harus selalu di instrumen keuangan? Investasi di bisnis juga bisa jadi pilihan yang menjanjikan loh. Bayangin, punya bisnis sendiri, bisa jadi bos dan atur waktu sendiri. Keren banget kan? Tapi tenang, buat memulai bisnis, nggak harus langsung buka toko gede atau punya pabrik sendiri. Kita bisa mulai dari yang kecil-kecil dulu, sesuai minat dan keahlian. Misalnya, hobi masak. Bisa coba buka usaha catering rumahan atau jualan makanan online. Atau, jago desain grafis? Bisa tawarkan jasa desain ke teman-teman, atau buka lapak di marketplace online. Selain itu, bisa juga coba bisnis franchise. Franchise itu ibarat kita membeli hak untuk menjalankan bisnis yang sudah punya nama besar. Keuntungannya, nggak perlu repot-repot lagi mikirin branding atau marketing, karena semuanya sudah ada sistemnya. Nah, buat yang punya modal lebih, bisa coba investasi di bisnis orang lain. Misalnya, punya teman atau saudara yang sedang merintis bisnis. Kita bisa menjadi investor dan memberikan modal usaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Tapi ingat ya, sebelum memutuskan untuk investasi di bisnis, pastikan sudah melakukan riset dan perencanaan yang matang. Jangan sampai tergiur keuntungan besar, tapi ternyata bisnisnya nggak prospektif, atau bahkan penipuan. Penting juga untuk memilih partner bisnis yang tepat, bisa dipercaya. Jangan sampai salah pilih partner, malah bisnisnya jadi berantakan. Intinya, investasi di bisnis itu memang menjanjikan, tapi juga butuh kerja keras, ketekunan, dan strategi yang jitu. Kalau siap dengan segala risikonya, bisnis bisa jadi jalan menuju kesuksesan finansial. Jadi jangan ragu untuk mulai bisnis dari sekarang. Bab 5. Investasi di diri sendiri, modal utama meraih mimpi. Nah, sekarang kita sampai di investasi yang paling penting, yaitu investasi di diri sendiri. Ingat, investasi terbaik adalah investasi yang ditanamkan pada diri sendiri. Kenapa? Karena dengan terus belajar dan mengembangkan diri, kita akan punya bekal yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Investasi di diri sendiri ini bisa berupa apa aja, mulai dari pendidikan formal, kursus, pelatihan, seminar, workshop, sampai membaca buku. Intinya, segala sesuatu yang bisa meningkatkan keahlian, pengetahuan, dan wawasan. Misalnya, pengen jago bahasa Inggris, bisa ikutan kursus bahasa Inggris, nonton film barat, atau baca buku bahasa Inggris. Atau, pengen belajar coding, sekarang udah banyak platform online yang menyediakan kursus coding gratis, atau berbayar. Selain itu bisa juga investasi di kesehatan dengan rutin berolahraga, makan makanan bergizi, dan istirahat yang cukup. Ingat, kesehatan adalah aset yang paling berharga. Jangan lupa juga untuk mengembangkan soft skill, seperti komunikasi, kerja sama tim, dan problem solving. Soft skill ini penting banget loh, untuk menunjang kesuksesan karir dan bisnis. Intinya, investasi di diri sendiri itu nggak ada ruginya.
Semakin banyak ilmu dan pengalaman yang kita punya, semakin besar pula peluang untuk meraih kesuksesan di masa depan. So, jangan ragu untuk terus belajar dan kembangkan potensi diri ya. Penutup, jadi, investasi yang mana nih yang cocok buat kamu? Gimana? Seru kan ngebahas tentang investasi? Dari tadi kita udah bahas 5 jenis investasi yang bisa bikin kaya di Indonesia. Mulai dari properti yang bentuknya jelas, emas yang stabil, saham dan reksadana yang cuan, bisnis yang menantang, sampai investasi di diri sendiri yang gak ada ruginya. Saran gue sih, coba deh, pelajari dulu masing-masing jenis investasi. Tentukan profil risiko dan tujuan keuangan. Baru deh, pilih investasi yang paling cocok.